Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahrul Rizky Maulana dari Prodi Teknik Produksi Furnitur A 2025 semester 2 dengan NIM A1125007. Oke, di sini saya akan mengerjakan UTS Dasar Industri 4.0 yang kedua, yaitu dari Bu Hani. Oke, di sini kita sudah sediakan datanya yang dibuat oleh Bu Hani. Selanjutnya kita akan menambahkan jumlah pada datanya dengan cara kita tulis dulu jumlah, lalu sum. Oke, kita bisa tarik saja. Selanjutnya kita ubah datanya menjadi tabel. Oke, agar lebih rapi. Selanjutnya kita akan membuat yang pertama, yaitu ada tabel diagram batang vertikal. Yang kita harus lakukan, yang pertama, kita blok semua datanya, kita ke insert, kita ke kolom. Sebelumnya kita urutkan terlebih dahulu dari yang terbesar hingga yang terkecil. Oke, selanjutnya kita ganti nama datanya menjadi total penjualan produk. Oke, sini kita cek dulu agar lebih jelas. Kita tambahkan ini sebenarnya tidak usah. Oke, selanjutnya kita lihat dulu pertanyaan selanjutnya, yaitu urutkan data dari yang terbesar ke terkecil. Sudah, gunakan warna yang mudah dipahami. Ini warnanya sudah mudah dipahami. Lalu beri judul grafik dan label data. Sudah. Selanjutnya jelaskan produk dari penjualan tertinggi dan produk penjualan terendah. Oke, berarti penjualan tertinggi, yaitu ada pada bulan Juni. Selanjutnya penjualan terendah, bulan Januari. Oke, kita lanjut ke tugas selanjutnya, yaitu diagram batang bertumpuk. Diagram batang bertumpuk kita tambah saja. Kita copy terlebih dahulu. Kita bisa buat diagram batang bertumpuk dengan cara ke insert, lalu yang kedua. Selanjutnya agar lebih jelas kita tambahkan incidence dan data labels. Tujuannya agar lebih mudah dipahami dan terlihat angka-angkanya ya di sini. Kita bisa ganti
judul tabelnya dengan nama komposisi penjualan produk. Komposisi penjualan produk. Oke, di sini kita bisa ganti volume penjualan bulan. Oke, selanjutnya kita baca soalnya. Jelaskan perbedaan total penjualan tertinggi. Jelaskan produk yang paling dominan. Di sini penjualan tertinggi sudah jelas ada di bulan Juni. Oke, selanjutnya produk yang paling dominan. Produk yang paling dominan di sini ada sebelumnya kita cari terlebih dahulu dengan cara ya, ada pada roda kursi ya. Kursi. Oke, kita akan membuat tugas selanjutnya yang ketiga. Diagram batang horizontal. Kita bisa gunakan insert seperti tadi, namun kita bar yang ini. Kita agar lebih jelas, kita bisa tambahkan dengan angka agar lebih dapat dilihat. Lalu kita ganti judulnya dengan perbandingan total penjualan. Perbandingan total penjualan. Oke, kita baca soalnya. Gunakan nama produk sebagai label. Sudah. Urutkan nilai tertinggi dari terendah. Sudah. Nilai tertinggi yaitu Juni. Selanjutnya, jelaskan perbandingan diagram horizontal dan diagram vertikal. Oke, di sini perbandingan diagram horizontal dan diagram vertikal yaitu hampir sama. Ya, meskipun hampir sama, perbedaan ini sangat memengaruhi kenyamanan dalam membaca informasi. Soal selanjutnya, kapan diagram horizontal lebih efektif digunakan? Yaitu pada saat ketika nama kategori sangat panjang atau saat menampilkan data peringkat atau ketika jumlah kategori sangat banyak. Oke, kita lanjut ke tugas selanjutnya. Kita ke insert. Selanjutnya data pie chart.
Oke, di sini tidak terlihat ada angkanya atau kita lihatkan. Terus kita ganti ke persen. Oke, selanjutnya kita bisa kasih nama persentase kontribusi penjualan. Persentase kontribusi penjualan. Oke, kita baca soalnya terlebih dahulu. Sampaikan presentase sudah menggunakan maksimal 4 kategori. Ini sudah ada banyak. Terus gunakan tabel yang jelas. Sudah jelas. Terus jelaskan fungsi pie-chart pada visualisasi data. Jelaskan kelebihan dan kekurangan pie-chart. Oke, di sini pie-chart adalah salah satu bentuk visualisasi data yang paling populer. Fungsinya adalah untuk menunjukkan konsep sebagian dari keseluruhan. Kelebihan dari pie-chart yaitu sangat intuitif untuk komposisi, menyoroti dominasi dengan jelas, estetis dan menghemat ruang. Kekurangannya yaitu sulit membandingkan ukuran yang mirip, menjadi kacau jika terlalu banyak, dan tidak bisa menampilkan nilai nol atau negatif. Oke, kita masuk ke selanjutnya, yang terakhir, yaitu line chart grafik. Kita bisa buat dengan seperti tadi. Kita pilih line. Oke, kita bisa tampilkan kita bisa ganti nama tabelnya dengan nama tren penjualan. Bulan. Oke, selanjutnya kita baca soalnya terlebih dahulu. Gunakan warna berbeda di tiap produk, sudah. Selanjutnya beri judul dan label sumbu, sudah. Ini sudah. Selanjutnya jelaskan produk yang mengalami kenaikan yang signifikan. Di sini produk yang paling tinggi yaitu ini jumlah ya, ada pada kursi. Naik kan signifikan kursi. Oke, apa tren penjualan stabil atau fluktuatif? Yaitu cara mengetahui tren penjualan stabil dan fluktuatif dengan cara tren stabil dikatakan jika angka penjualan dari waktu ke waktu berada di kisaran yang sama, sedangkan tren penjualan fluktuatif dikatakan jika angka penjualan menunjuk perubahan naik
dan turun secara tajam. Jadi di sini termasuknya stabil ya. Selanjutnya jelaskan mengapa line chart cocok digunakan untuk data berbasis waktu. Karena standar emas dalam dunia analis data ketika berdasarkan waktu seperti data penjualan harian, bulanan, atau tahunan sesuai dengan cara berpikir kronologis manusia, menunjukkan hubungan dan kontinuitas antar waktu, sangat jelas menampilkan kemiringan. Oke, selesai dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.